Oke, selamat pagi semua. Berhubung hari Senin kemarin, kita melakukan kegiatan dalam rangka ulang tahun Telkom, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasa ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, berhubung jadwal kita juga sudah berubah ke hari Senin, eh, di minggu ini ada tumpang tindih tugas artinya ya. Di satu sisi kalian kemarin harus menyelesaikan untuk yang ideation tahap akhir ya, yang dot voting ya. Dot voting itu kalian mengumpulkan di hari Selasa ini ya, sudah mengumpulkan ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Di week 12 ini kita akan melanjutkan proses namanya pembuatan prototyping ya, masuk ke dalam tahapan prototyping. Kalau kalian masih ingat, di Double Diamond itu di tahapan keempat itu prototyping. Kita akan menciptakan prototyping yang berasal dari ide yang sudah kita buat. Makanya kenapa kita kemarin ada 2 minggu itu khusus bicara tentang mengembangkan ide. Harapannya di prototyping ini kita sudah punya gambaran tentang apa sih yang akan kita buat, apa solusi yang akan kita tawarkan kepada user kita gitu ya. Jadi dari 3 minggu proses ideation, yang pertama brainstorming, yang kedua adalah kita menggunakan 635, dan yang terakhir kita menggunakan dot voting itu, kita sudah dapatkan gambaran banyak ide, sehingga kita sudah tahu nih, oke solusinya akan seperti ini. Nah, berikutnya kita akan bikin prototyping, dan ini kalau kalian lihat, kalian bisa buka dan bisa download di LMS minggu ke-12. Ini namanya MVP ya. MVP itu adalah minimum viable product. Sebelumnya juga pernah saya jelaskan bahwa minimum viable product adalah spesifikasi minimum dari sebuah produk yang sudah bisa digunakan oleh usernya, sehingga usernya itu bisa merasakan ya, experience menggunakan produk atau solusi yang kita tawarkan, dan bisa memberikan feedback gitu ya. Kalau kemarin atau kalian nanti mungkin lihat di modulnya, nah seperti ini gitu ya. MVP ya, minimum viable product. Yang benar adalah seperti ini. Ketika kita mau membuat sebuah alat transportasi paling minimum speknya adalah ini, papan dengan roda. Tapi rodanya udah ada 4. Sehingga ketika kita naik di atas papan tersebut, kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau kalau kita sekarang sebutnya skateboard gitu ya. Bukan bikin seperti ini ya, saddle-nya dulu atau bannya dulu, atau misalnya tadi apa, roda beserta pedalnya dulu atau stangnya dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin seperti ini, kursinya dulu, bannya dulu, orang nggak akan bisa ngerasain gitu kan, gimana rasanya menggunakan kendaraan gitu ya, atau merasakan membuat sebuah alat transportasi, atau mungkin di sini kasusnya adalah membuat sepeda gitu ya. Ini adalah revolusi orang membuat sepeda mungkin ya. Dari awalnya papan, ada bannya, kemudian ada ban satu pakai kursinya gitu kan, kemudian ditambahin bannya dua gitu ya. Kemudian sekarang ada ditambahin mesin sehingga jadi sepeda motor dan sebagainya. Itu adalah evolusi atau perkembangan dari teknologi, dan juga ada keinginan dari user, sehingga keinginan tersebut menjadi dasar dari perbaikan produk yang ingin kita kembangkan gitu ya. Maka oleh sebab itu, ketika kita bicara MVP, kita minimal tuh bikin ya seperti ini dulu ya, seperti apa, skateboard dulu gitu ya. Oke. eh, Nah, ini saya akan coba jelaskan ya. Jadi di minggu ini kalian silakan nanti secara berkelompok berdiskusi. Setelah kalian mendapatkan apa namanya, idenya tadi ya, kemarin ya sudah menyelesaikan tugas di week 11 ya. Silakan kerjakan untuk week 12 ini. Nanti saya kasih waktu, anggaplah di hari Selasa gitu ya. Saya kasih waktu 5 hari: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Hari Minggu nanti kalian mengumpulkan untuk tugas week ke-12 ini ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah
Kalian nanti bisa download ini di LMS. Ada 7 apa nih, kotak yang harus kalian isi. Yang kotak pertama adalah bicara tentang initial situation ya, situasi kondisi saat ini. Misalnya, bukan misalnya, ini kita isi. Yang pertama adalah persona ya. Persona itu who is this MVP for? Jadi solusi ini tuh buat siapa gitu ya. Nah, ini kan kalian sudah punya persona pada saat kalian membuat persona canvas sebelumnya ya, ketika kalian melakukan interview, kemudian kalian melakukan membuat empathy maps dan kalian membuat persona canvas ya. Eh, Sehingga kalian tahu siapa persona usernya. Jadi silakan kalian di sini deskripsikan dalam bentuk narasi gitu. Siapa sih MVP yang akan kalian tuju ya? Siapa usernya gitu ya di sini ya. Kemudian kotak berikutnya adalah top 3 problem of challenge. Dari user yang kalian tuju, apa sih 3 masalah utamanya? Kalian juga sudah buat ini pada saat itu ya, pada saat melakukan empathy maps, kalian juga sudah buat pain and gains-nya ya. Kemudian pada saat customer journey juga kalian sudah tentukan juga mana pain, mana gains-nya. Nah, ini top 3 problem, artinya 3 pain utama dari user yang kalian akan targetkan gitu ya, dan tantangannya ya. Sekalian buat di sini dalam bentuk narasi, apa saja 3 problem yang ingin kalian selesaikan masalahnya. Kemudian ini customer journey. Nah, ini juga di customer journey ini kalian ambil dari customer journey yang sudah kalian buat sebelumnya. Di sini yang mana sih yang ingin kalian improve ya, hal-hal yang mana, karena kan di customer journey itu kan ada touch pointnya ya. Nah, sebenarnya di titik mana user ini ingin diselesaikan masalahnya, pada saat apa gitu kan, ada tuh ya, ada pain point, ada touch pointnya. Nah, silakan kalian lihat lagi customer journey-nya, kemudian digambarkan di sini. Nah, ini bicara tentang kondisinya ya, kondisi user dan masalahnya. Kemudian kita masuk ke sini ya. Di sini ada plan, rencana gitu ya, ada eh, vision and roadmap. Nah, vision roadmap ini bicara tentang apa sih visi dari solusi yang kalian ingin tawarkan gitu ya, menyelesaikan masalah apa. Silakan dijelaskan sehingga customernya menjadi seperti apa ketika menggunakan produk kalian. Kemudian roadmapnya seperti apa? Kalian bisa gambarkan 5 tahun ke depan tuh nanti pengembangannya itu akan seperti apa. Kemudian ini top 3 features ya, 3 fitur utama dari produk kalian tuh sebenarnya apa yang diunggulkan, apa perbedaannya, apa kelebihannya. Silakan kalian gambarkan di sini. Kemudian bagaimana kalian mau merealisasikannya, apa yang harus kalian lakukan ya supaya si produk ini atau solusi ini bisa benar-benar realisasi. Coba dibuat kira-kira rancangan costingnya berapa, schedule-nya bagaimana gitu ya. Silakan kalian buat di sini. Oke. Kemudian ini hasilnya ya, ketika kalian nanti eh, apa eh, sudah menggambarkan seperti itu, kalian nanti tuliskan juga nih nomor 5, ini measure, bagaimana kalian bisa mengukur ya bahwa solusi yang sudah kalian buat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan usernya dan bisa menjawab kebutuhan usernya. Gimana sih kita bisa tahu bahwa solusi ini bisa menjawab si kebutuhan usernya? Di sini kalian coba jelaskan. Kemudian apa yang bisa kita pelajari untuk berikutnya, perbaikannya nanti bagaimana. Kemudian ini conclusionnya, yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari MVP ini tuh seperti apa, kemudian bagaimana nextnya harus kita perbaiki gitu ya. Karena MVP ini sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa minimum viable product ini bukan hanya satu, nanti dalam dunia nyatanya, real case-nya adalah MVP ini akan dikembangkan menjadi MVP 2, MVP 3 sampai nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan usernya. Begitu ya, karena kan memang design thinking ini bicara tentang iterasi ya. Nah, ini semua kalian coba gambarkan, kalian coba buatkan, kemudian nanti ini eh, kalian silahkan di
diposting, di submit gitu ya, 5 hari gitu. Kemudian juga nanti silahkan juga dirancang juga gitu ya tentang prototypingnya ya. Setelah ini juga kalian kan buat prototypingnya. Kemarin saya sudah sampaikan prototypingnya bisa berupa menggunakan aplikasi yang namanya Figma untuk membuat, kalau misalnya solusi kalian berupa aplikasi, atau kalian juga bisa menggunakan kalau produk kalian bisa pakai gambar 3 dimensi, gimana mau pakai software apapun juga boleh, yang penting ke gambar 3 dimensinya kalau produk. Atau kalau misalnya kalian berupa service gitu ya, layanan gitu, kalian bisa bikin diagram bentuknya seperti itu sehingga terlihat bisnis prosesnya ya. Jadi nanti ini akan bersamaan dengan ini ya, dengan pengerjaan, bukan pengerjaan, maksudnya bersamaan dengan hasil prototypingnya ya, prototyping plus kanvas ini gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa ditanyakan di grup ya. Ini penjelasan atau tutorial untuk tugas kita di minggu ke-12. Nanti pengerjaannya oke lah, saya lebihin, jangan 5 hari tapi di 7 hari aja ya. Eh, di hari Senin lah ya. Kalau 7 hari, hari apa ya, kan Selasa ya. Eh, oke deh, di hari Senin ya. Jadi nanti pada saat pertemuan kita di minggu depan, harapannya itu kalian sudah, iya sih harusnya minggu ya, 5 hari ya. Oke ya. Nanti kita bisa diskusikan lah ya gitu ya. Untuk sekarang sih harapannya saya pengen bisa melihat gambarannya, atau kalian juga bisa mulai mempresentasikannya di pertemuan kita di Senin depan, sehingga jadi untuk tugas ini kalian bisa submit di hari Minggu, Minggu malam. Silahkan nanti Senin kita ketemu. Saya pengen lihat prototypingnya seperti apa. Oke, itu aja untuk tutorialnya. Kita bisa berdiskusi di grup nanti ya. Terima kasih.